Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tugas besar kami dengan judul pengujian keamanan aplikasi web menggunakan DVWA. Jadi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aldi Firmansyah. Saya Adistia Putri Ricardo. Selanjutnya ada Dan saya sendiri, Cantika Syafana Zoltantia. baik, lanjut ke latar belakang silahkan. Oke, latar belakang di sini yaitu adalah keamanan aplikasi web merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi berbasis internet. Seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi web dalam berbagai sektor seperti pendidikan, pemerintahan, perbankan, dan bisnis, resiko terjadinya serangan cyber juga semakin tinggi. Aplikasi web sering menjadi target serangan karena bersifat terbuka dan dapat diakses oleh banyak pengguna melalui jaringan internet. Lalu, banyak pengembang aplikasi web yang masih lebih berfokus pada dan tampilan aplikasi dibandingkan dengan aspek keamanannya. Akibatnya, masih ditemukan berbagai celah keamanan seperti kurangnya validasi input, kesalahan dalam pengelolaan autentifikasi terhadap serangan tertentu. Celah-celah ini dapat dimanfaatkan oleh celah-celah ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan, seperti pencurian data, manipulasi informasi, hingga pengambil alihan sistem. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis kerentanan keamanan aplikasi web serta cara kerja serangan tersebut. Salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk memahami kerentanan keamanan adalah DAM Vulnerable Web Application atau DVWA. DVWA merupakan aplikasi web yang secara sengaja dirancang memiliki berbagai celah keamanan sehingga dapat digunakan sebagai sarana latihan dan simulasi pengujian keamanan dalam lingkungan yang terkontrol. Melalui praktikum pengujian keamanan aplikasi web menggunakan DVWA, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara langsung bagaimana suatu kerentanaan dapat dieksploitasi serta dampak yang ditimbulkan. Pemahaman ini penting sebagai bekal untuk mengembangkan aplikasi web yang lebih aman di masa mendatang. Selanjutnya ada tujuan praktikum, di mana tujuan praktikum dari DVWA ini adalah pengujian keamanan aplikasi web untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar keamanan aplikasi web melalui praktikum langsung. Praktikum ini tidak hanya menekankan pada teori, tapi juga pada penerapan dan analisis kerentanan yang terdapat pada aplikasi web. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami konsep dasar keamanan aplikasi web dan pentingnya perlindungan sistem dari berbagai serangan. Yang kedua, mengetahui dan mengenali jenis-jenis kerentanan keamanan aplikasi web yang umum terjadi seperti brute force, SQL injection, dan juga cross-site scripting atau XSS. Yang ketiga, melakukan pengujian keamanan aplikasi web menggunakan DAM Vulnerable Web Application atau DVWA sebagai media simulasi. Yang keempat, menganalisis hasil pengujian untuk mengetahui dampak dari setiap kerentanan terhadap sistem dan pengguna. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan validasi input, pengamanan autentifikasi, dan prinsip secure coding dalam pengembangan aplikasi web. Selanjutnya itu ada lingkungan pengujian, di mana lingkungan pengujian keamanan aplikasi web aplikasi web pada praktikum ini dilakukan dalam lingkungan yang telah dikonfigurasi secara khusus agar mendukung proses pembelajaran. Adapun spesifikasi lingkungan pengujian yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi yang kita gunakan adalah Windows. Web servernya itu adalah Apache atau XAMPP. Yang ketiga ada database, yaitu database-nya kita menggunakan SQL, MySQL, bahasa pemrogramannya PHP, aplikasi ujinya DAM menggunakan DVWA, dan security levelnya itu medium. Penggunaan XAMPP bertujuan untuk memudahkan konfigurasi server lokal, sedangkan DVWA digunakan sebagai media simulasi untuk mempelajari berbagai kerentanan keamanan secara langsung, tanpa membahayakan sistem produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, saya akan lanjut. Jadi, hasil dan pembahasan ini, pada bagian ini dibahas hasil pengujian keamanan aplikasi web menggunakan DVWA berdasarkan beberapa jenis kerentanan yang telah diuji. Setiap pengujian dilakukan pada tingkat keamanan medium untuk melihat jauh mana sistem masih memiliki celah keamanan. Nah, di sini brute force attack adalah metode serangan yang dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi username dan password secara berulang-ulang hingga menemukan kombinasi yang benar. Serangan ini biasanya dimanfaatkan sistem autentikasi yang tidak memiliki pembatasan jumlah percobaan login. Dalam pengujian menggunakan DVWA, aplikasi masih memberikan respon terhadap setiap percobaan login yang dilakukan secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem belum menerapkan mekanisme perlindungan yang optimal, seperti pembahasan jumlah percobaan login atau penundaan waktu delay setelah beberapa kali kegagalan. Hasil pengujian, ketika username atau password yang dimasukkan salah, aplikasi menampilkan pesan kesalahan. Ketika kombinasi username dan password benar, sistem memberikan akses ke halaman utama. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan serangan brute force secara otomatis menggunakan bantuan tools tertentu hingga berhasil memperoleh kredensial yang valid. Nah, ini gambaran ketika passwordnya salah dan ketika passwordnya benar. Di sini username-nya tuh admin, terus passwordnya tuh asal-asalan gitu. Itu bakal salah ketika kalau misalnya passwordnya itu benar, itu tuh username-nya tuh admin, passwordnya itu 1 sampai 6 seingat saya. Lalu lanjut ke SQL injection. Oke, SQL injection merupakan teknik serangan yang dilakukan dengan menyisipkan perintah SQL ke dalam input pengguna. Tujuan dari serangan ini adalah untuk memanipulasi query database sehingga penyerang dapat memperoleh data yang tidak seharusnya ditampilkan atau bahkan memodifikasi data dalam database. Pada pengujian SQL injection menggunakan DVWA, input numerik yang dimasukkan oleh pengguna dapat dimanipulasi sehingga mempengaruhi hasil query yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi belum melakukan validasi dan sanitasi input dengan baik. Hasil pengujian query database dapat dimanipulasi melalui input tertentu. Sistem menampilkan data yang seharusnya tidak dapat diakses oleh pengguna biasa. Kerentanan SQL injection sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kebocoran data sensitif, seperti data pengguna dan informasi penting lainnya. Aplikasi rentan terhadap manipulasi input numerik yang mempengaruhi hasil query. Nah, di sini di screenshot ini user ID-nya 1 dan itu terdapat data, misalnya kayak ID, first name-nya itu siapa tuh. Ya, itulah pokoknya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke SQL injection blind. Nah, blind SQL injection adalah jenis SQL injection di mana hasil query tidak ditampilkan secara langsung kepada pengguna. Meskipun demikian, penyerang masih dapat memperoleh informasi melalui perbedaan respon aplikasi terhadap input tertentu. Pada pengujian blind SQL injection, terdapat perbedaan respon antara input user ID yang valid dan tidak valid. Perbedaan respon ini dapat dimanfaatkan untuk menebak struktur database secara bertahap. Hasil pengujian, aplikasi memberikan respon yang berbeda berdasarkan input yang dimasukkan. Lalu informasi database dapat diidentifikasi meskipun tidak ditampilkan secara langsung. Dan di bawahnya terdapat screenshotannya, hasilnya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya baik. akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya ingin melanjutkan bagian XSS reflected. Jadi di XSS reflected ini terjadi ketika input pengguna langsung ditampilkan kembali oleh aplikasi tanpa melalui proses validasi atau penyaringan yang memadai. Jadi serangan ini juga biasanya dieksekusi melalui parameter URL atau form input. Pada pengujian XSS reflected, script JavaScript yang dimasukkan ke dalam input berhasil dieksekusi oleh browser dan menampilkan pesan alert.
Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi masih rentan terhadap serangan XSS. Dari hasil pengujian ini, yang pertama itu script JavaScript dapat dijalankan pada sisi klien, dan yang kedua terdapat potensi pencurian data dari pengguna. Ini merupakan contoh yang sudah kami screenshot pada aplikasi DVWA. Oke, selanjutnya yaitu ada XSS Store. Jadi XSS Store ini merupakan jenis XSS yang lebih berbahaya karena script berbahaya disimpan ke dalam database dan akan dieksekusi setiap kali halaman yang memuat data tersebut diakses. Pada pengujian ini kita menggunakan DVWA. Jadi script JavaScript berhasil disimpan dan dieksekusi ulang setiap kali halaman dimuat. Hal ini juga menunjukkan adanya celah serius dalam pengelolaan input dan output aplikasi. Dari hasil pengujian tersebut, kita mendapatkan yang pertama, script berbahaya tersimpan di dalam database. Dan yang kedua, script dieksekusi secara otomatis tanpa interaksi tambahan dari pengguna. Jadi ini merupakan hasil yang sudah kami lakukan pada metode XSS Store dalam aplikasi DVWA. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil praktikum atau uji coba pengujian keamanan aplikasi web menggunakan DVWA, dapat disimpulkan bahwa aplikasi web yang tidak menerapkan validasi input, sanitasi data, serta mekanisme pengamanan yang memadai sangat rentan terhadap berbagai jenis serangan keamanan. Kerentanan seperti brute force, SQL injection, dan cross-site scripting dapat dimanfaatkan untuk mencuri data, merusak sistem, dan mengganggu layanan. Oleh karena itu, pengembang aplikasi web perlu menerapkan prinsip secure coding, yaitu melakukan pengujian keamanan secara berkala, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan sejak tahap perancangan sistem. Jadi praktikum atau uji coba ini juga diharapkan dapat menjadi bekal awal bagi mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep keamanan aplikasi web di dunia nyata. Jadi mungkin itu saja praktikum atau uji coba kami dalam tugas besar keamanan cyber pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam uji coba ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam.